gue pengen tahu nih, dari lo yang lo ngerasain bedanya ban off-road dan ban on-road tuh apa? Kita rasain performanya, tapi karena lo udah biasa pakai BF Goodrich, jadi sekarang lo harus ngerasain ban on-roadnya dengan mobil pendek. Yang biasanya Mas JJ pakai mobil tinggi, oke? Ini kan tadi gue udah nyoba nih jadi dengan mobil sependek ini, masih bandingnya masih oke banget ya. Masih oke ya. Gue cukup surprise sih sebenarnya sih. Iya kan? Gue cukup surprise. Pertama sih buat comfortnya. Yo. Halo, assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini gue akan menepati janji gue untuk ngajak Mas Rizwan dari The Elite Indonesia untuk nyobain off-road. Wah gila, gue excited banget sih, J. Excited Serius? banget sih. Terima kasih ya, J, udah ngajak gue. Antara excited sama ngeri. Ngeri. Nah, soalnya tadi sebelum 3, 2, 1, oke record, katanya ngeri. Giliran udah kameranya nyala, excited. Excited campur ngeri berarti Tapi ya. harus ada pembelajaran juga, J. Harus Kalau ada langkah gua di awal. aspal mulu, nggak belajar-belajar. Nggak belajar-belajar. Bener. Mesti ada awalan untuk nantinya siapa tahu beneran keracunan nih. Iya benar. Di off-road. Dan untungnya belajar pakai mobil lu, J. Sama lu yang ngajarin. Minimal kalau pakai mobil orang tuh lebih gimana gitu ya. Kalau Karena- langsung mobil sendiri, Iya. Gue tadi pas masuk dari situ sih gini. Weh. Langsung kebayang kaki gitu. jadi minimal sebelum kalau nanti lo mau beli mobil sendiri dulu, sekarang ini kan lo udah nyobain dulu pakai mobil gua, ya kan? Yeah. Kalau senang syukur, ya kan? Jadi suka off-road beneran. Kalau nggak senang, tetap kita ajak off-road. Iya, betul. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya udah pada lihat di channel The Elite Indonesia, gue sama Mas Rizwan, kita nyobain ban terbaru dari BF Goodrich, yaitu GeForce Phenom ya. Betul. Asik banget, oke banget. Di luar ekspektasi gue buat rasanya. Iya, ya. benar. Kalau untuk estetikanya atau tampilannya kan udah bisa lihat dari foto, dari video, ya kan? Betul. Tapi kalau gimana rasanya, gimana performanya, akhirnya baru ngerasain pas nyobain bareng sama Mas Rizwan. Nah, yang menarik ini, J. Hmm, Saat lu nyobain nanti gue nyobain mobil nih, Oke. ini juga jadi kali pertama gua pakai mobil yang dilengkapi dengan ban BF Goodrich AT ini. Oke. Berarti sama-sama pertama Iya. kita judulnya ya. Kalau lu ngomongin masalah lu ngelihatnya dari penampakan, sama. Gua selalu ngomong, gila ganteng banget tuh ban ya. Iya, Tapi iya. jujur, gua untuk ngerasain bannya mungkin ya kalau untuk deket-deket gitu oke. Paling ya aspal aja kan. Tapi Iya. kalau untuk di bener-bener di habitatnya nih, J, gua belum pernah. Baru kali ini ya. Iya, kan karena Iya, kalau mau iya. ban tanah itu di performanya diuji memang di tempat yang seperti ini. Salah satunya tempat seperti ini. Iya dong. Benar. Nah, mungkin sebelum kita ngajak Mas Rizwan buat nyobain muter sini, gue sambil pengen ngasih tahu sedikit lebih detailnya teman-teman tentang ban ini yang biasanya lo lihatnya mungkin ya di jalan ya. Iya. Ya. Biasanya kalau nggak city slicker atau nggak mall terrain. Multi-rain itu salah satu istilah yang muncul di Indonesia. Iya kan? Karena bannya ban ente tapi buat nge-mall aja. Buat nge-mall, Atau nggak city slicker aja, bener nggak? Iya. Gitu. Nah, Wan, jadi ban yang KO2 ini kan all-terrain nih. Oke. AT. Kalau AT itu jadi bisa lo pakai untuk harian di aspal, Oke. bisa juga lo pakai off-road. Oke. Kalau kita ngomongin secara kemampuannya, kalau all-terrain itu ngebuat mungkin kalau teman-teman yang masih setengah pakai buat ngantor atau buat ke mall gitu kan, setengahnya lagi buat mereka mungkin weekend off-road gitu, itu cocok banget. Oh, malah cocok, J? Iya. Oke. Karena ya itu dia, lo multifungsi. Bener Jadi buat di sih. segala terrain gitu ya, di Iya, segala iya. permukaan jalan tuh cocok dia. Nah, yang mungkin juga lo udah tahu, kan kalau yang BF Goodrich yang KO2 ini banyak dipakai sama teman-teman yang mungkin kayak lo bilang tadi jatuhnya ke mall aja gitu kan. Iya. Karena emang tampilannya menurut gua nih bikin mobil walaupun full standar, tapi ganti ban ini aja udah langsung kedongkrak.
Kalau itu gue setuju banget sih. Setuju nggak? Setuju Setuju banget. kan, bener kan? Nggak tahu gue kalau udah pakai ban ini tuh di velg standar pun mobil yang kayak, weh cakep nih, minimal lo ngomong kayak gitu deh. Iya. Walaupun mungkin velg masih velg standar. Standar, standar, Yang lain belum ada aksesoris apa-apa Bener. gitu kan. Colok ban ini langsung, wih cakep ya. Gitu. Auto ganteng gitu ya. Bener, Auto bener, ganteng. bener, ganteng. Nah, salah satu yang orang juga senang adalah ban ini memiliki yang tipe yang white lettering. Benar. Yang hurufnya atau tulisannya Terlihat putih. ya. Iya, jadi banyak juga yang kayaknya kalau pakai ban BF Goodrich tuh harus ditampilin nih tulisannya nih. Bener, karena itu yang bikin ganteng ya. Yang bikin ganteng itu. Iya. Nah, tapi di balik itu sebenarnya ban BF Goodrich ini nggak cuma kita ngomongin tampilannya aja yang ganteng, tapi secara performanya pun juga oke. Iya. Nggak bohong dong, maksudnya ban dari Amerika, pengalamannya udah di atas 100 tahun. Benar. Dia secara untuk R&D-nya, Iya. untuk kurang lebih seluruh tahap pengembangannya udah benar-benar matang banget. Benar. Apalagi dipakainya di banyak misalnya kejuaraan-kejuaraan balap yang udah level internasional. Betul. Ini salah satu jawaranya. Betul. Minimal kalau gua ngomongin di yang balapan off-road nih kan. Iya. Salah satu jawaranya tingkat benar, dunia. benar, Seperti itu. Nah, jadi itu dia. Nggak cuma tampilannya aja oke, tapi kalau kita ngomongin secara performanya oke, kayak misalnya grip di batu, di tanah, atau kita ngomongin untuk comfortnya, termasuk di jalan raya, itu juga masih dapat banget. Benar. Tadi kan gue kesini naik mobilnya Mas JJ nih. Ya masih enak sih, J. Masih enak ya? Iya, benar. Padahal Lewan ya, ini tipe AT yang ada di BF Goodrich KO2 ini, dia hitungannya termasuk kasar nih, kembangannya. Oke, kalau ngeliat dari sini aja ya. Kelihatan agresif banget kan bentuknya kan. Betul. Tapi walaupun dia kembangannya agresif, secara road noise-nya tuh masih cukup oke. Toleransi lah dia. Iya, masih sangat bisa ditoleransi. Iya. Padahal di satu sisi kalau kita ngomongin kembangannya itu makin kasar, di aspal itu akan semakin berisik. Karena si yang attach sama aspalnya lebih sedikit. Iya, benar. Tapi karena dia teknologinya, materialnya itu, komponnya itu emang didesain untuk bisa dapat comfortnya juga. Jadi walaupun AT-nya kasar kembangannya, dipakai di jalan raya tetap ya bisa diterima. Betul. Noise-nya masih termasuk minim. Makanya banyak yang pakai, J. Iya, makanya mereka betah walaupun AT kasar, tapi harian dipakai ke kantor, ke kampus gitu kan. Tetap nggak apa-apa kok, enak. Oke. Toleransi ya kan? Iya, toleransi. Itu dia. Nah, tapi kita sekarang nggak ngomongin di aspal, kita akan nyobain di tanah. Langsung tuh ya, langsung gue dikasih di tanah. Ya. Gue akan bawain lo dulu, gue akan setirin lo dulu. Iya dong, kalau enggak nanti gue nyemplung lagi salah belok ya kan. Ya udah, kita langsung aja ya, siap-siap ya. Oke. Oke, saatnya kita untuk memulai racun kepada Rizwan. Oke, gue excited sih, Jack. Excited ya. Yang penting itu dulu soalnya. Yuk, harus berani nyoba. Yoi, bener. Siap, kita jalan ya. Oke. Jadi gue udah langsung pindah ke 4L nih, Wan. Oke, 4L itu berarti buat yang nanjak gitu, atau buat gimana? Kalau udah lebih off-road yang berat, kayak misalnya ada tanjakan terjal, atau turunan curam. Ini agak turunan, agak curam juga nih ya. Ini, oh iya, ini kenapa baru mulai lo langsung dapetnya? Langsung ngadep tanah nih, Yang ngadep tanah ya. Bener, jadi 4L tuh udah lebih buat off-roadnya yang lebih berat. Oke. Kan kalau mobil 4x4 kan ada transfer case-nya nih, lo bisa pilih. Kalau normal lo 4x2 itu ininya 2H. Oke. Tulisannya yang 2H. Terus ada yang pertama untuk yang 4-wheel-nya, tapi masih yang buat ringan tuh 4H. Oke, ada 2H sama 4H. Sama 4H. Bener. Oke. Jadi kalau 2H sama 4H itu dia cuma bedanya 2H roda belakang doang muter. Oke. Kalau 4H 4 roda muter. Oke. Itu yang sama-sama H ya. Iya. Kalau yang L, yang 4L, L itu low, dia itu rasio giginya beda, Wan. Oke. Rasio giginya kalau orang bilang lebih kasar. Oke. Lebih low. Jadi kalau kayak lo misalnya lagi main sepeda nih, yang bisa dipilih gigi gede. Yang gigi ya, yang buat berat kan, yang buat berat kan. Iya. Jadi
lo goesannya cepet, tapi jalannya tuh pelan, segitu aja. Ya. Kan kayak kalau nanjak kan lo pakai itu. Benar. Sama kalau kita udah off-road, udah ketemu yang kayak tanjak-tanjakan, atau misalnya ada lumpur-lumpur yang dalam 4L, kayak gitu. Nah cuma kalau kayak di gym nih, karena kalau kayak gym nih gini, mesinnya 1000 cc dan tenaganya pas-pasan, gue nggak bilang kurang, biar sopan ya, pas-pasan. Jadinya ya lo kalau udah masuk ke track off-road gini, lo udah langsung aja deh pakai 4L aja. Langsung timpa 4L gitu. Tapi gue gini aja, gue tuh berekspektasi kalau bakalan kebanting-banting ini biasa aja. Oh, soalnya ini masih pelan banget dan masih rata. Oh, gini aja masih rata aja. Masih rata sih sebenarnya kan. Oh, gue sih tadi kalau udah ngeliat kayak gitu gue berhenti aja, putar balik. Gak ada diterusin gue. Kalau ini video rata. Baru nge-record berapa menit, lo udah kayaknya nantangin nyari yang ini ya, yang nggak rata. Oh, enggak. Kalau itu bahaya nanti gue jadinya ya kan. Gue tadi jalannya gile. Ini gue pikir udah. Oh, belum, Je. Oh, belum. Belum. Ya, sekarang kita coba ke pinggir danau ya. Oke. Ini yang menariknya di sini ada danau yang cukup biru warnanya. Apalagi udah sore-sore gini nih, Wan. Kita coba ke pinggir danau. Jadi kita lewatnya cari yang ini aja deh. Yang lebih cocok sini nih. Nah, ini danau di depan kita. Ini ngomong-ngomong segini udah pakai gigi 3 nih. Iya. Udah gigi 3 nih ya. Soalnya kalau gue balik lagi ke 1 kayak kura-kura, Wan. Kayak kura-kura. Iya. Nih, ya, misalnya gue coba balik ke gigi 1 ya. Mau gue coba polin, dia larinya tuh segini aja. RPM udah 4.000 loh ini. RPM udah 4.000, ya udah lari segini ya mau nggak mau. Gigi tinggi. Wah, ini. Nah, ini nih. Ini sebenarnya hitungannya dalam banget, Wan. Banget. Dan ini miring ke kiri. Bener. Miring ke gua. Miring. Iya benar. Kalau pakai gym nih di sini agak lumayan berpotensi kelontang ke kiri. Kalau orang off-road bilang kelontang. Benar. Iya. Jadi kita hindari dulu. Iya. Dan karena kita sendiri, Wan, kalau misalnya kita sampai nyangkut, sampai malam. Dorong berdua juga nggak kuat ya. Dorong berdua belum sih. Kalau bangnya kayak tadi ya. Nggak, lagian kalau dorong berdua yang ngegas di dalam. Habis ada yang main motor cross. Bang, tolong. Iya, kita tolong rame-rame. Itu dia, makanya emang kalau kita off-road tuh sebaiknya ada yang nemenin lah, jangan sendiri-sendiri banget. Benar. Biar amannya ya. Apalagi kalau baru pemula aja ya. Apalagi kalau baru pemula, setuju banget. Tapi asik ya view-nya sini ya. Enak sih, Je. Ya kan gue nggak pernah aja ada kayak gini ya kan. Jadi ngeliat kayak gini sih, sip juga nih. Banyak yang mancing lagi di sini. Iya, emang ikannya banyak, kan? Oh ya? Iya. Oh, kalau nggak dia nggak mancing ya? Berarti dia cuma buang-buang waktu doang di sini kalau nggak di ikan. Kalau nggak, iya buang-buang waktu. Makanya lengkap, paus ada. Iya. Malah pas mancing orangnya kenapa hilang satu-satu ya? Oh, paus yang dipancing. Dia nggak ketarik, orang yang tarik keluar dalam ya. Sekarang kita ngarah balik lagi ya, Wan ya. Oke. Dan ini gue mau ngelotin gundukan yang cukup tinggi. Jadi ngambilnya miring, Wan. Oh, miring juga. Jadi di anak off-road tetap ada urusan miring. Misalnya kayak lewat polisi tidur yang nyerong itu, tetap ada. Tetap berlaku juga. Tapi bedanya, Je. Kalau lu miring tadi bisa, Je. Kalau mobil gua miring situ hilang bumper. Der gitu. Akhirnya jadi ngesol setengah body berapa? Ngesol setengah body. Ketinggalan ya. Ketinggalan. Tapi ada urusan miring aja ya? Ada. Dan miring tuh sebenarnya apa ya? Kalau di mungkin kalau di anak-anak ceper gitu kan biar bumper nggak kena. Iya, betul. Kalau di mobil off-road biar si bagian tengah mobil kolong ini nggak gantung. Oh, jadi pas ini turun belakang udah naik. Benar. Jadi ini misalnya ini ada gundukan nih ya. Gue coba posisiin dulu ya. Kalau misalnya kita ambil gundukannya itu benar-benar tarik garis lurus. Ada kemungkinan bisa kena nih. Misalnya nih di sini nih.
terutama gua lupa ngasih tauin kalau mobil ini tenaganya 1000 HP. Jadi lupa. Enggak, soalnya gue kemarin habis pakai V8. Oh jauh ya, jauh. Hari ini pakai mobil Jimny, jadi gue lupa cara ngegasnya mesti disesuaikan. Nah, ini kan nih kita naik nih. Ini kalau gue lanjutin turun, ngegantung nih. Banget sih, Jack. Kalau gue ngeliat gini nggak ada habisnya ke bawah. Jangan kita coba ya. Jangan, kita cuma sendiri nih. Jadi jangan, kita mundur. Bahaya. Kita ngambilnya agak nyerong. Tapi tetap dibawahin. Lo mau coba sampai ke bawah? Enggak, kalau nyerong berarti ke sana berarti aja ya. Iya, cuma kalau kayak gini ini emang terjal banget. Ya, turunannya di sana kan. Jadi ya mau nggak mau jangan terlalu miring banget. Jangan terlalu miring banget. Jadi kayak sekarang nih gua agak ke kiriin sedikit. Nah, habis itu baru gua kananin lagi dikit. Nah, wah, gitu. Bisa loh. Bisa loh. Gue tadi ngadep tanah loh tadi. Gila. Gue pikir itu adalah jangan lewat sini gitu. Enggak ya, emang ada lewat iya. Walaupun tadi nggak ada jalur ya, ketahuan emang jarang yang lewatin di situ kan. Iya bener. Gue pikir memang tidak untuk dilewati. Ternyata bisa. Nah, sekarang kita ambil yang agak rataan dikit. Coba kita agak kebut ya. Jadi ya semi-semi kayak lagi ini speed off-road, lagi rally. Bentar, kita lewatin lagi polisi tidurnya. Miring kanan. Ya. Oke, balikin lagi. Balikin kiri, cakep. Iya benar. Oke, nah kita ke arah sini. Gas 3.000, 4.000. Speednya belum nyampe 20. Nah, ini salah satu yang gue suka kalau pakai BF Goodrich KO2. Begitu udah kena tanah, walaupun hitungannya AT ya, tapi dia gripnya benar-benar optimal banget. Iya. Kita coba balik arah dulu sini, kita kebut. Tapi kebutnya jangan dibandingin sama mobil-mobil sedan. Jadi kalau di off-road 60, 80 aja udah kencang. Udah kencang banget. Dan udah serem. Iya, dengan kayak kondisi kayak gitu ya, mobil bisa istilahnya kayak goyang-goyang kanan kiri gitu kan. Belum lagi misalnya ada lompatan-lompatan gitu. Gua kebayang sih ya kalau naiknya sih. Ini dan pakai low, dia ngerayap, jadi mesti sampai gigi tinggi mungkin. 5.000 udah gigi 3. Udah gigi 5. Tapi kenceng ya, Jay. Bener sih, kalau ngomongin masalah speed ya kenceng. Tapi lu ngerasain di dalam sih. Di dalam sih rasanya sih luar biasa sih. Kita gas lagi. Padahal lari paling baru mau 50 nih. Tapi seru gak, Jay? Ini, Jay, anjir. Oh, oke, bismillah. Deg-degan ya. Ini kan udah 4L kan dari tadi. Jadi lo udah nggak usah ngapa-ngapain lagi nih. Langsung aja. Rem tangan turunin dulu. Oke. Modelnya. Nah, ya masuk lagi. Nah, coba dulu ngangkatnya. Enak sih, nggak berat sih koplingnya. Iya, nggak berat. Karena kentengan, jadinya langsung kelepas tadi sama gua. Ini posisinya udah lurus. Nah, jadi tadi kayak gue bilang, Jimny itu salah satu kelebihannya karena mesinnya tenaga pas-pasan. Jadi buat kita belajar tuh mobil tuh nggak gampang liar overpower gitu.
Walaupun misalnya kekurangannya kayak suspensi itu hitungannya keras Wan dibandingkan sama mobil-mobil lain, apalagi yang udah pada pakai per keong, gardannya udah yang independen kan, yang sayap. Kalau ini kan masih gardan solid gitu, gardan batang. Ngomongnya solid beam itu ya? Atau solid axle. Iya. Okay. Kita bilang kalau gardan soalnya. Gardan, iya, bukan sekedar batang aja gitu. Jadi kayak pertama gue pengen ngasih tauin lo dulu buat lewatin tanjakan nih. Lewatin tanjakan langsung, yang dimana kalau gue beneran langsung puter balik nih, Jay. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Jadi yang paling penting nih, kita mau ngomong mobil apapun juga ya. Posisi yang aman itu lurus. Jangan kita nanjaknya posisi miring. Soalnya bisa jadi kayak mobil tuh kayak ngegeser, bisa melorot atau amit-amit kelontang dia terbalik. Jadi kayak sekarang nih udah cukup lurus, tinggal kita ngegas aja. Kalau yang aman, emang kita udah masuk 4L pakai gigi 1 aja. Walaupun kalau mobil yang cc-nya agak lebih gede, kita mau pakai 2 atau bahkan 3 juga bisa. Tapi pakai Jimny kita taruh 1 aja. Oke, kita mulai masuk 1. Tangan tetap di setir terus. Soalnya dia kadang-kadang ada yang namanya kepala mobil tuh kayak goyang, geser. Karena nggak ada traksinya. Karena traksi di ban depan pas nanjak tuh lebih minim. Traksinya di belakang semua bebannya. Jadi gas maju, lurus, setirnya tetap jaga di ini, tangannya tetap di setir, jaga di setir. Oke, sip. Ya. Ini gue belokin dulu supaya lurus banget ya. Iya, biar benar lurus, kiriin dikit, kananin dikit. Oke, lurus, gasnya habis itu tambah. Nggak perlu setengah kopling, iya. Nah. Gitu. Jadi tadi kayak gue bilang, gasnya itu juga nggak bisa cuma dipirit dikit ya, mesti agak tambah. Karena kalau cc-nya makin kecil, kita butuh kurang lebih tuh gas-gasannya, throttle lebih gede. Nah, sekarang kita akan lewatin yang tadi lagi, tapi kita akan cobain turun, Wan. Jadi kalau turunan sama, yang penting kita lurus posisinya. Posisinya lurus. Kalau belum lurus, biar enak kita mundurnya dulu. Sip, mundur. Tips yang paling aman, mundurnya misalnya seberapa jauh nih? Paling enak sampai mata kita bisa ngelihat si turunan. Iya. Soalnya kalau nggak kita ngeraba nih. Turunannya kayak aduh nggak pede nih. Nggak apa-apa, mundurin aja terus lagi, mundurin lagi terus. Nah, sekarang udah kelihatan kan? Ada lubang belakang, nggak apa-apa. Bedanya kalau turunan, kita ngegasnya itu sebenarnya nggak perlu diinjak. Kita bisa pakai engine brake. Engine brake. Jadi gitu. Cukup lepas kopling aja, yang penting gigi 1 biar nahan dia, biar turunnya nahan. Setirnya tetap lo pegangin pakai 2 tangan, sama satu lagi tambahannya jangan direm mendadak. Siap. Kalau direm mendadak dia bisa ngangkat belakangnya, kayak mau nungging gitu. Jadi kita maju lurus. Gasnya tambah lagi. Nah, ini udah nggak perlu di kopling, kaki kirinya mainnya di rem aja. Lepasnya full koplingnya. Seru sih. Sekarang kita tanjakan yang agak lebih terjalan dikit lagi ya. Tapi kita mesti pakai momentum. Yang ini nih. Yang ini? Yang ini. Ini lebih terjal lagi nih. Kayak tadi lagi, dilurusin posisinya. Ambil mundur. Mundur kiri. Ya. Nah sekarang mesti pakai momentum. Soalnya pertama tenaganya kan juga pas-pasan. Yang kedua, ini agak licin. Jadi kalau misalnya licin, itu kita nggak bisa ditanjaknya dirayap kalau orang bilang. Nggak bisa digas pelan-pelan gitu, dia akan kurang lebih spin. Karena ini hitungannya emang udah terjal banget. Dan kalau udah kayak gini ya hitungannya yang optimal tuh pakai bannya BF Goodrich yang KM3 atau yang MT. Karena tetap pasti kalau kita ngomong jenis all terrain, dia kemampuannya kan istilahnya setengah on road, setengah off road. Betul. Jadi ada tetap track yang boleh dibilang kita pakai ban AT jenis apapun udah kurang optimal. Seperti itu. Jadi
salah satu caranya adalah kita juga mesti gas-gasannya bener. Oke. Jadi kita pakai namanya momentum. Posisinya dari sini udah Nah, bener. kalau gue mau nanya nih, J. Ya. Kalau di tengah-tengah itu gue main gas ngeng gitu atau Ya. udah gue tahan aja, jangan Oke. dikurangin, tahan terus. Jadi gini, itu bergantung mesinnya. Kalau mesinnya diesel, mainnya di RPM bawah. Oke. Jadi mainin gasnya di RPM bawah. Oke. Kalau pakai bensin gini, lo mainin gasnya juga sebenarnya sama, cuma range-nya di RPM yang lebih tinggi. Oke. Gitu. Jadi udah yang di atas 3.000 lah. Oke. Jadi kayak sekarang, lo masukin gigi 1. Oke, dari sini udah digas, tapi begitu udah ngedongak ke atas, gasnya ditambah lagi. Oke. Gitu. Oke, ya lepas. Tambah gasnya lagi. Ya, polin gasnya. Nah. Yo, seru. Kita turun lagi ya. Turun lagi situ. Yang bukan yang tadi. yang lebih curam. Gila, aku mau yang gampang aja situ ya kan. Tadi kan terjal kita Iya, naik, iya, sekarang iya. turun curam. Langsung aja dicobain. Oke. Oke, berarti ini gue Halus ya gue ya ngomongnya. Iya, Kayak tadi. kayak tadi Ya. lepas gas, Ya. habis itu rem aja. Iya, di rem. Oke, rem aja. Nahan kan. Oh iya. Keren. Bisa guys. Jadi yang sekarang nih Wan, Oke. kita akan ngelewatin alur air. Oke. Tapi yang pertama kali kita lewatin ini yang arahnya menurun dulu nih. Oke. Jadi kurang lebih mobil tuh nggak terlalu susah buat majunya. Oke. Nah, cuma kalau lewat alur air gini sebenarnya yang dibutuhin tuh kita harus sabar sih ngegasnya. Kalau kita main di gas aja gitu, yang ada berantakan. Soalnya dia alur airnya lumayan tinggi. Ya. Lumayan dalam. Ini kita benar jalur kiri ya. Kita yang sisi kiri ini, Oke. kita pakai gigi 1 aja. Kita ngurut pelan-pelan, ngegasnya itu smooth aja ngelepas koplingnya. Jadi lewatin si gundukannya satu persatu aja dicicil. Oke. Naik, turun, lo bisa Oke. ngopling lagi. Oke. Lepas kopling, gas, Oke. injek lagi. Oke, kita maju. Oke. Oke. Yang kiri ya, kalau yang kanan rata. Bukannya itu yang gue maksud. Nah, jadi di koplingnya dijaga ya biar nggak mati. Ya, oke. Nah, jadi Ini lo gua bisa ngambil ngerem. di kiri, di sebelah kiri, kanan di sebelah kanan bannya gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi dikangkangin aja si Oke. yang lembah di tengahnya nih, gotnya. Nah, ini kayak kaki lagi main nih, naik turun. Oke, lepas koplingnya smooth, injek lagi koplingnya. Nah, kaki kanannya ke gas, ke rem, ke Ya. gas, ke rem. Nah, ini lagi ngangkat nih posisinya nih di kiri belakang. Oke. Oke. Nah. Oke. Lagi flexing. Nah, Flexing, iya. cakep. Asik kan, seru kan? Nggak Seru segitu sih. bikin Enggak. pusing. Enggak. Gue menikmati sih. Hah? Gue menikmati sih. Nah, jadi kalau arah yang sekarang Oke. ini jadinya nanjak. Oh, oke. Kalau tadi kurang lebih sebenarnya mobil lo tinggal diglosorin turun. benar, Iya. benar. Kalau sekarang lo mesti ngejaga bener antara kopling sama gas supaya nggak mati. Oke. Karena kita lewat-lewatin undakan tapi sebenarnya ini rada nanjak. Oke. Jadi masih lebih dijaga lagi tuh. Oke. Lepas koplingnya, nginjek koplingnya lagi. Oke, gua Kayak coba ya. gitu. Oke. Ambil jalurnya sama kayak tadi. Oke. Hihi. Udah halus ngelepasnya. Butuh penyesuaian dulu kan, ya. Butuh pelajaran. Wih, sedap. Ngegasnya udah dimain. Gang. Lanjut kiri. Oke. Oke, miring dikit turunnya. Balik lagi dulu. Ya, oke. Udah lurus, udah aman. Gas. Pol, tambah lagi.
Oke lah, buat permulaan ini benar-benar basicnya banget. Basic, benar. Yoi. Saya kalau takutnya dikasihnya langsung gimana-gimana, nanti lo nyerah. Pas Iya. gua ajak lagi, Wan, off-road tuh, nggak mau. Ya nggak? Tapi tadi gue udah mulai bisa nyimbangin koplingnya karena kan Iya. koplingnya mesti nyesuaiin aja ya, Iya. karena takaran kopling orang beda-beda nih mobilnya. Iya, benar, Tadi benar. gue baru bisa yang kayak biar nggak ada. Itu ya kalau tadi kan masih Halus. yang kayak weh lepas Iya gitu. benar, halus. Masih ada awalnya, masih banyak potensi matinya tuh Iya, sebenarnya. benar. Makin lama makin halus, berarti ya boleh dibilang udah cocok untuk berlanjut ke fase yang berikutnya. Oke, seru sih. Jadi gue sangat menikmati nih. Tadi gue bilang saya, tapi gue ngiri, iya bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ternyata banyak banget trik-trik yang harus diperhatikan nih Jay. Benar. Jadi ya off-road tuh sebenarnya nggak sesimpel yang orang kira juga tekniknya, tapi nggak segitu mau bikin pusingnya juga sih. Jadi semua bisa belajar gitu loh. Iya, sebenarnya dasar-dasar sih. Ini kanan, sini, kiri, lo lepas gitu segala macam. Tapi Iya. kan saat orang pikirin kan, jalanan kayak gitu, apa yang bisa dilewatin gitu ya kan. Dan ternyata dari dalam lumayan berasa ya, kayak tadi yang terjal-terjal gitu, yang miring. Banget. Berasa sih, apalagi turunan. Weh. Tapi seru banget. Seru ya. Seru banget. Oke, berarti aman ya buat kali ini ya, buat introduction ya. Aman ya. banget, Jay. Gua yang terima kasih banyak loh, Jay. Udah dikasih experience kayak gini dan Siap. langsung pakai mobil Mas JJ lagi. Iya enggak? Basic dulu pakai gym nih, udah paling cocok deh udah. Nanti Iya kita sih, mungkin cobain lagi mobil yang lain lagi ya kan. Sedikit-sedikit kasih racunnya. Bener. Tapi buat sore ini oke ya, aman ya segitu Buat ya. sore ini gua sangat terhibur sih, Jay. Maksudnya terhibur, terus edukasi juga bagus banget. Iya. Gue bisa tahu banyak tentang basic dari off-road nih, Jay. Dengan tadi lu bilang, oke, ini miring ke Iya. kanan, miring ke kiri, Iya. harus lurus, balik lagi ke gravitasi. Yang Iya. dimana banyak banget perbedaannya dengan lo saat lagi di aspal. Di aspal ya. Gitu. Iya. Dan yang dimana gue sangat jauh. Ini ya dunianya dengan ini ya kan? Gitu. Tapi Berarti akan kita lanjut lagi nanti ya. Kita akan mau itu on road atau off road, kita pasti akan nanti bikin video bareng lagi ya Wan ya. iya dong, harus dong. Mungkin buat sekarang berarti segitu dulu teman-teman juga. Thank you banget yang udah nonton. Hari ini judulnya gua membayar balik experience yang kemarin kita udah nyobain untuk yang on road menggunakan BF Goodrich GeForce Venom. Hari ini gantian nih Mas Rizwan yang nyobain off road menggunakan BF Goodrich KO2. Oke, thank you ya Wan ya. Thank you banget ya. buat experience. Oke, Thank you siap. banget. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga bisa menghibur dan juga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.